Shallallahu Alaihi Wasallam kelak. Amin. Saya sebagai manajer dari perwakilan manajemen tim Black Steel ingin mengucapkan jazakallahu khair untuk guru kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullahu Ta'ala yang sudah meluangkan waktunya dan kesempatan untuk memberikan ilmunya kepada kita semua. Barakallahu fiik Ustadz. Dan jazakumullah khairan untuk tim SRB atas bantuannya yang sudah memfasilitasi kajian malam ini. Barakallahu fikum. Dan jazakumullahu khairan untuk peserta Zoom yang sudah hadir. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari wabah saat ini. Amin. Barakallahu fikum. Sebelum kita memulai kajian malam ini yang dengan tema Aku dan Kamu adalah Budak bersama Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah Ta'ala, sedikit saya sampaikan protokol kajian. Yang pertama, untuk semua peserta harap memute audio selama kajian agar tidak mengganggu kajian ini. Dan yang kedua, khusus untuk peserta wanita, akhwat, fitur video harap di-mute sampai kajian selesai. Yang ketiga, untuk pertanyaan bisa diketik via chat room Zoom atau direct message ke host. Dan nanti ada sesi untuk bertanya langsung kepada Ustadz Syafiq jika host kajian sudah mempersilahkan untuk bertanya. Dan kami mohon untuk raise hand terlebih dahulu. Yang keempat, di akhir acara akan ada hadiah untuk 3 orang peserta Zoom malam ini. Nanti akan ada pertanyaan dari Ustadz Syafiq. Yang kelima, dengan memohon pertolongan dari Allah dan meminta hidayahnya, mari kita luruskan niat karena Allah agar bisa fokus mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dari kajian kita malam ini. Barakallahu fikum. Untuk mempersingkat waktu, saya kembalikan kepada Ustadz Syafiq. Tafadhol Ustadz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Tidak ada satupun kebaikan yang kita rasakan. Tidak ada satupun keindahan yang kita lihat. Tidak ada satupun cita-cita yang tercapai melainkan itu adalah nikmat dan karunia Allah Azza wa Jalla. Buat teman-teman adik-adik untuk selalu mengingat Allah Jalla Jalaluh. Jangan menjadi kacang yang lupa sama kulitnya. Jangan menjadi seperti Qarun. Orang terkaya. Orang paling kaya mungkin di dunia pada waktu itu. Qarun. Yang kunci gudang-gudang harta dia itu harus dipikul. Orang-orang semua menginginkan seperti apa yang dimiliki oleh Qarun. Tatkala Qarun disuruh untuk bersyukur. Apa kata dia? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa seperti ini karena ilmu yang aku miliki. Ada yang karena usahanya, karena kerja kerasnya. Apa yang terjadi? Fakhasafna bihi wa bidarihi. Qarun tinggal cerita. Orang-orang melihat Qarun itu hilang dari muka bumi. Rumahnya yang mungkin kalau sekarang akan menjadi orang-orang selfie di tempatnya Qarun nih. Kalau ada rumah kayak gitu di masa sekarang mungkin akan jadi viral, diceritakan, divideoin di mana-mana. Rumah itu hilang dari muka bumi. Penghuninya juga ditelan bumi. Maka semoga kita senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu. Untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Yang kalau kita lihat, orang itu menyukai, mencintai
orang yang baik dan suka membantu orang lain. Apalagi orang itu tampan. Apalagi orang itu gagah. Indah. Ketahuilah semua keindahan yang engkau pernah bayangkan ada pada manusia. Keindahan itu ada pada diri Rasulullah SAW. Hanya saja, ya kita tidak mengenal beliau. Sebagian mungkin lebih mengenal Ronaldo, ya, daripada mengenal Nabi Muhammad SAW. Semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, yang pertama anak gembira sekali bisa isi kajian bersama adik-adik yang ada di Black Seal. Iya. Black Steel, Ustaz. Iya, na'am Ustaz, Black Steel. Black Steel. Masya Iya, Allah. na'am Ustaz. Baja hitam. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, buat teman-teman nih yang ini hikmah dari pandemi ya. Hikmah dari Allah turunkan wabah ini. Sehingga ada banyak kegiatan yang tertahan. Ada banyak aktivitas yang tidak bisa dilakukan. Yang semua itu membuat kita sadar bahwa ternyata kita ini adalah budak. Kita memiliki banyak keinginan. Kita memiliki cita-cita yang kita rajut. Kita gantungkan niat kita. Tapi ternyata yang terjadi bukan yang kita inginkan. Terus, ya, ada pencipta yang menciptakan kita. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allah Rabbul Alamin. Apa yang kalian kehendaki, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian cita-citakan, itu tidak akan pernah terjadi kecuali Dia menghendakinya. Ingat, kita dulu tidak ada. Black Steel dulu juga nggak ada. Orang-orang yang di dalamnya dulu nggak ada. Namanya pun tidak ada. Apalagi orangnya. Ada satu fase kita itu nggak ada di muka bumi ini. Nggak ada yang kenal sama kita. Gimana mau kenal? Antum aja lahir belum. 50 tahun yang lalu, antum ada di mana? Anak ada di mana? Nggak ada. Kita dulu juga bukan siapa-siapa. Ya, ketika antum hadir di muka bumi ini, antum siapa sih? Yang sekarang bisa berlari, bisa menggoreng bola itu, dulu, ingat, engkau duduk nggak bisa. Duduk. Jangan berdiri. Engkau duduk dulu nggak bisa. Lalu engkau belajar berdiri. Belajar berjalan. Belajar berlari. Ya, engkau tumbuh menjadi manusia. Terus, sekarang antum siapa? Sebagai apa antum sekarang? Ana sebagai siapa sekarang? Apakah ada perubahan di diri ana? Yang dulu tidak ada, kemudian menjadi ada. Ya, mungkin ada sebagian menjadi pejabat. Ada yang jadi bos. Ada yang jadi manajer. Tapi juga ada yang jadi buruh. Ada yang jadi presiden. Dulu manusia nggak ada itu. 60 tahun yang lalu. Apakah ada manusia yang bernama, ya anda lupa nih, Bapak Presiden kita umur berapa sekarang? 60? Belum nggak ya? Belum ya?
Ya, 70 tahun yang lalu. 59. Bapak Jokowi, presiden kita, semoga Allah memberikan petunjuk dan menjaganya untuk senantiasa taat kepada Allah SWT. 60 tahun lalu nggak ada yang namanya Jokowi Dodo, nggak ada. 70 tahun yang lalu, apalagi nggak ada yang namanya Jokowi Dodo. Yang jadi pejabat sekarang, yang jadi menteri, yang jadi bos-bos perusahaan besar, yang jadi kapolri, apapun yang jabatan yang dia duduki, dulu nggak ada loh. Sama kayak kita nggak ada. Kita juga melihat ada yang menjadi olahragawan, ada yang jadi pemain bola, ada yang jadi pemain voli, ada yang pemain bulu tangkis, macam-macam kita lihat manusia. Semuanya dulu nggak ada. Ada yang baik hati, tapi ada juga yang jahat. Jamaah, dulu kita tidak ada, dulu kita bukan siapa-siapa, dan sampai saat ini pun kita bukan siapa-siapa. Ana dan antum, aku dan engkau adalah budak yang tidak memiliki kekuasaan atas diri sendiri, apalagi orang lain. Kita tuh nggak punya kuasa atas diri kita sendiri. Allah mengasih penyakit sama kita, sakit kita. Allah mencabut nyawa kita, mati kita. Agar kita semua sadar bahwa ana dan antum dan semua yang ada di muka bumi, kita adalah budak. Budak. Bapak kita juga budak. Mungkin ada anak yang ditelantar oleh bapaknya, ketahuilah bapakmu juga budak. Ibu kita sama juga budak. Jadi garis keturunan kita nih jemaah. Mungkin ada sebagian yang mengatakan, oh ada keturunan raja Ustaz, ada keturunan bupati, ada keturunan gubernur, ada keturunan presiden. Apapun yang kau sebutkan di garis keturunanmu, di kakek nomor sekian, semuanya budak. Dulu semuanya pernah tidak ada. Ya, kemudian akan hilang dan tidak ada lagi. Lalu mereka akan dibangkitkan nantinya. Allah berfirman di surat Al-Insan. Ada satu surat dalam Al-Quran Karim, harapan anak semuanya bisa membaca nih surat dari awal sampai akhir. Surat ini ada dua namanya, surat Al-Insan dan surat Ad-Dahr. Surat tentang manusia, tentang ana dan antum. Surat tentang masa, tentang zaman. Ini surat hampir setiap hari Jumat besok pagi. Setiap sholat subuh di hari Jumat, hampir ya sunnah. Nabi SAW sering kali setiap Jumat pagi itu membaca di rakaat kedua dari sholat subuh itu surat Al-Insan. Bayangkan ya, tiap Jumat pagi kita diperdengarkan surat Al-Insan. Surat tentang manusia, tentang aku dan engkau. Tentang zaman yang ada ini. Tapi sayangnya kita nggak sadar. Sebagian masjid juga jarang mengamalkan sunnah ini. Padahal hari Jumat itu hari berakhirnya dunia ini. Maka kita akan baca ini 5 ayat nih. Silakan dibaca. Siapa yang mau baca? Tafadol Ahi Fatul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhol. Perkenalkan Ustaz, saya Fatul dari Black Steel Manokwari. Ahlan, Masya Allah. Jauh banget antum. Di Papua sana. Tidak Ustaz, saya di Jogja Ustaz. Oh, ada di Jogja. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ya. Ya, ini langsung saja Ustaz. Tafadhol, silakan. Oke, bentar.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Sungguh kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sungguh orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kufur. Air kafur. Sadaqallahul adzim. Barakallahu fiikum. Jazakallahu khair Fatah ya. Masya Allah jemaah. Ini dibaca tiap sholat subuh rakaat kedua hari Jumat. Agar kita kembali sadar bahwa engkau adalah manusia yang dahulu tidak ada. Sampai namamu pun nggak ada. Yang umurnya 13 tahun, yang umurnya 20 tahun, lihat, 21 tahun yang lalu, engkau disebut apa? Ketika ayah bundamu datang ke dokter, konsultasi, kepingin punya anak. Engkau sekarang hadir. Dulu nggak ada. Allah menyebutkan kita tuh diciptakan dari apa? Ternyata dari air mani yang bercampur antara laki-laki dan wanita. Kemudian jadi kita. Maka jangan sombong. Ketika engkau sekarang pandai menggoreng bola, tatkala engkau dapat mencetak gol, lalu sebagian jadi besar kepala, merasa lebih dari orang lain. Sama. Engkau dari air mani yang dibuang-buang. Kenapa Allah menciptakan kita? Untuk apa? Kata Allah, nabtali. Untuk menguji kita. Allah suruh kita, Allah larang kita. Maka Allah jadikan kita mendengar dan melihat. Engkau bisa mendengar dan melihat itu pemberian Allah. Ingat, bukan pemberian flexil. Bukan pemberian orang tua kita. Bukan pemberian gubernur, wala presiden, wala siapapun. Nggak ada di muka bumi ini satupun manusia yang memberikan pendengaran dan penglihatan kepada kita. Karena semuanya sama. Dahulu nggak ada. Tadi kita sebutkan dari presiden sampai rakyat jelata. Dulu nggak ada. Sama-sama tercipta dari air mani. Allah jadikan kita bisa mendengar. Bisa melihat. Allah mau kasih tugas sama kita.
Nih teman-teman yang bergabung di grup futsal atau di olahraga manapun. Kenapa dia bergabung? Karena dia punya fasilitas pemberian Allah yang bisa digunakan. Dia punya kaki bisa untuk menendang. Dia punya mata, dia bisa melihat. Dia punya telinga, dia bisa mendengar, kasih tahu, kasih nasihat. Oh, main seperti ini, seperti itu. Pencerahan-pencerahan diberikan. Allah Azza wa Jalla menciptakan kita agar kita sadar, engkau milik Allah. Aku dan engkau adalah budak. Allah berikan pendengaran kepada kita sebagai sarana untuk mendengarkan perintah. Agar kita tahu larangannya apa. Allah memberikan segala-galanya kepada kita di muka bumi ini. Fasilitas tubuh kita, nggak usah ngelihat yang lainnya. Ya, Allah meminta kita untuk taat dan patuh kepada. Teman-teman yang bergabung di sebuah klub bola, ada aturan. Ada aturan. Sebagian aturannya mengikat sekali. Sampai seperti budak. Ada kontrak. Engkau harus berada di klub ini sampai 2021. Nggak boleh keluar. Engkau dibayar. Dikasih fasilitas semuanya. Tapi tolong penuhi kontrakmu. Mau keluar nggak bisa. Mau balikin duitnya lah. Subhanallah jemaah. Kadang-kala Anda melihat ya. Ada klub bola yang bayar pemain bola itu sampai ratusan triliun. Ratusan miliar. Miliaran, Masya Allah. Sampai kekayaan pemain bola ada yang lebih 1 triliun, Masya Allah. Ya. Mungkin dalam pandangan adik-adik besar sekali tuh. Dikasih duit, mamanya dikontrak. Engkau kontrak sini sampai mati. Kasih duit berapa? Tiap tahun dikasih 1 triliun. Banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Banyak, Ustadz. Banyak. Kita ini melihat itu banyak sekali. Masya Allah. Baik, kita lihat banyaknya. Coba kita renungkan. Kenapa itu klub memberikan duit 1 triliun? Karena antum punya kaki. Antum punya kaki. Siapa yang ngasih kaki itu? Allah Azza wa Jalla. Antum punya mata, antum bisa ngelihat. Coba antum nggak punya kaki, antum nggak punya mata, antum nggak akan dipakai. Kalau bicara, oh karena kecerdasan, oke lah, itu bisa dilatih. Karena kepiawaian, kepandaian goreng bola. Intinya karena antum punya kaki, antum punya mata, dan yang lebih dari itu, Allah kasih antum akal. Akal itu bukan pemberian klub bola. Kira-kira kalau kaki antum patah dua-duanya, tabrakan, harus diamputasi. Bisakah duit 1 triliun itu mengembalikan kaki antum? Nggak bisa. Nggak bisa. Berapa banyak pemain bola yang cedera, yang kakinya nggak bisa dipakai lagi. Apa yang dilakukan oleh klub bola itu? Tafadhol keluar sudah. Nggak berguna sudah. Sedangkan Allah menciptakan kita, yang memberikan segalanya kepada kita. Allah itu memberikan kepada kita lebih dari triliunan yang diberikan oleh klub-klub bola itu. Allah memberikan kepada kita sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Pernah melihat orang gila? Gimana kira-kira kalau Allah mencabut akal Anda? Pernah melihat orang buta? Pernah melihat orang tuli, bisu, cacat? Maka Allah mengatakan, inna hadainahu sabila. Sesungguhnya kami memberikan petunjuk kepada dia.
Terserah engkau memilih mana. Imma syakiran wa imma kafur. Mau jadi orang yang bersyukur, yang berterima kasih sama Allah, udah dikasih segala lari mungkin 1 kilo, 2 kilo, 10 kilo, mampu dia melakukan itu. Tapi untuk datang ke masjid tatkala adzan dikumandangkan, nggak mampu. Nggak kuat kakinya. Kenapa nggak kuat? Lari 10 kilo kuat, masjid 100 meter dari rumahnya, dari asramanya, nggak bisa dia nyampe ke sana, nggak bisa. Padahal yang manggil ke masjid itu adalah yang memberikan kaki kepada dia. Sedangkan yang memanggil dari klub bola itu yang memberikan gaji, duit, nggak ngasih kaki, nggak ngasih masa. Jadi kalau dibandingkan yang diberikan oleh tempat kita main, sama apa yang Allah berikan kepada kita, nggak ada apa-apanya. Di sini Allah katakan, ya kita udah kasih petunjuk sama dia. Mau bersyukur, fadhal. Mau kufur, artinya tidak taat sama Allah, nggak nurut, ya itu terserah engkau. Tapi yang jelas, ada konsekuensinya. Konsekuensi itu ada. Semakin orang dikasih tanggung jawab, semakin besar konsekuensi dia atau tugas dia semakin besar. Semakin Allah memberikan balasan yang besar ya. Maka harus ada yang dikerjakan oleh engkau. Yang jelas Allah sediakan buat orang-orang yang kufur rantai, belenggu, dan api yang membara. Kalau sekedar penjara ya, kalau antum umpamanya ada pemain yang tidak memenuhi kontrak, membuat onar, membuat kegaduhan, mungkin bisa dilaporkan di penjara atau dikeluarin. Dikeluarinnya masih ada tempat lain yang bisa dia bekerja di sana atau bermain di sana. Tapi kalau engkau melanggar kontrak sama Allah SWT, yang dia sudah memberikan segalanya sama kita, engkau melanggar, tidak mau taat, tidak mengikuti, ya ancamannya rantai, belenggu, dan api. Kalau di dunia di penjara selama 20 tahun enak dibandingkan antum 1 jam di dalam open. Gimana kalau di neraka selama-lamanya? Adapun orang-orang yang taat, yang patuh, yang baik, yang bersyukur, yang pandai berterima kasih, dikasih fasilitas, kemudian dia tahu diri, Allah ngasih aku semua fasilitas ini untuk apa? Ya untuk ketaatan kepadanya. Jangan sampai kau dikasih fasilitas, kau pegawai negeri, kasih fasilitas rumah, kasih fasilitas mobil, yang seharusnya mobil itu digunakan untuk bekerja, ternyata kau pakai jalan-jalan. Engkau digaji dari jam 7 sampai jam 4 seharusnya ada di tempat kerja. Ternyata engkau pergi kuliner ke sana kemari. Kira-kira bagaimana? Ini orang digaji, dikasih fasilitas, ternyata tidak digunakan sesuai dengan yang diinginkan. Maka ancamannya neraka. Mungkin sebagian nggak takut sama neraka. Engkau belum tahu mungkin neraka. Tapi jelas engkau lihat, semua manusia, seenak apapun hidup dia bakal meneguk secangkir kematian. Selesai. Mungkin yang selama ini kalau dia pemain bola ya, pemain futsal, kemana-mana dieluk-elukan, Fulan, Masya Allah, disambut sama orang-orang, disebut-sebut namanya, dikasih hadiah, dikasih fasilitas, nanti hilang semua itu. Engkau hanya menjadi bangkai, menggerakkan jari pun engkau nggak bisa. Engkau dibolak-balik, dimandikan, dibungkus,
engkau nggak bisa berbuat apa-apa. Popularitasmu, hartamu akan dapat membuatmu bangkit kembali. Nggak bisa. Dibawa sama keranda, ditaruh di tanah, engkau pun tidak bergeming. Ditutup sama tanah sama kawan-kawanmu, engkau nggak bisa berbuat apa. Selesai semua yang pernah engkau dapatkan. Engkau kembali tidak ada, sendirian engkau di sana. Akan ada kenikmatan atau akan ada siksaan. Ahibati fillah, Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Maka lihatlah kepada langit yang begitu indahnya. Lihat kepada gunung-gunung yang menjulang tinggi, burung-burung yang terbang, ikan-ikan di akuarium. Kau lihat arwana yang begitu indahnya, warnanya ikan, lihat ikan koi. Apa aja yang kau lihat dari ciptaan Allah SWT. Allah menciptakan semuanya buat kita. Halal buat kita. Silahkan kau nikmati. Kecuali apa yang Allah larang. Namun, jangan lupa. Engkau berbeda dengan kerbau. Kita berbeda sama sapi. Kalau bicara bekerja, ya sama-sama bekerja. Kerbau bekerja, Anda juga bekerja. Kerbau membajak sawah. Kerbau makan, Anda juga makan, sama. Kerbau kawin, Anda juga kawin. Kerbau punya anak, Anda juga punya anak. Terus apa yang membedakan engkau dengan kerbau? Allah menciptakan kita untuk mengabdi kepadanya. Untuk menggunakan segala fasilitas ini dalam mendekatkan diri kepada Allah, dan Allah menciptakan kerbau untuk kau makan. Jangan sampai kita menjadi seperti kerbau. Kerja, 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 yang penting kerja. Tunggu dulu. Kita ini nggak mau lama di dunia. Nggak lama. Ada dua kerjaan. Kerjaan untuk tubuh kita. Untuk daging nih. Kerjaan agar tubuh kita tetap bisa hidup. Tapi ada kerjaan buat roh kita. Berapa banyak engkau bekerja untuk ruhmu. Untuk menyelamatkanmu di kehidupan yang selanjutnya. Haibatillah. Tapi yang jelas. Kita tuh dikasih kebebasan memilih. Allah nggak suka hubungan kita sama dia dibangun di atas keterpaksaan. Nggak suka. Makanya Allah nggak mau. Orang dipaksa masuk Islam. Diseret, dipukul untuk masuk Islam. La ikraha fid din. Kata Allah nggak ada pemaksaan dalam beragama. Nggak ada. Allah juga mengatakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Engkau mau beriman, silahkan. Engkau nggak mau beriman, monggo. Makanya nggak enak jemaah. Ketika kita berada di suatu tempat karena keterpaksaan. Teman-teman yang ada di Black Steel. Kalau keberadaan dia dipaksa di sana, dia nggak nyaman, dia nggak semangat. Tapi kalau dia berada di tempat itu karena cinta sama bola, cinta sama kawan-kawannya, semua jadi indah. Bagaimana sekarang engkau menumbuhkan cinta kepada Allah Azza wa Jalla? Kalau engkau di klub bola itu, Masya Allah, klub futsal dikasih gaji mamanya 20 juta. Ya Allah, semangat. Semangat kita latihan. Allah ngasih kita mata, jemaah. Allah ngasih kita mata. Engkau nggak mau beriman, ya silakan. Allah nggak butuh sama ibadah kita. Allah berfirman di surat Luqman ayat 12. Coba dibaca. Surat Luqman ayat 12. Tafadhol Ahi Fatul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhol. Sebentar, Ustaz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان النعمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur maka sesungguhnya Allah Maha Karya, Maha Terpuji. Shadaqallahul azim. Barakallahu fikum. Ini jamaah bicara syukur. Kalau kita bersyukur kepada Allah, manfaatnya buat kita sendiri. Antum yang dapat manfaat. Ketika antum sholat, ketika antum berzikir, ketika baca Quran, manfaatnya buat kita sendiri. Wa man kafara, yang kufur, Allah tuh maha terpuji dan maha kaya. Nggak butuh sama ibadah kita. Beda sama hubungan kita sama manusia. Hubungan kita sama manusia itu apa? Mutualisme. Iya. Saling memanfaatkan. Simbiosis mutualisme. Dapat manfaat, Anda dapat manfaat, Anda dapat manfaat. Iya, kadang-kala kalau satu pemain keluar dari klub, Allahu Akbar, ya. Klub ini jadi kalah terus gitu loh. Karena pemain itu udah pergi. Tapi kalau dia ada di sini, Masya Allah. Jadi manfaatnya, dari klub dapat manfaat, dari dianya dapat manfaat. Tapi kalau kita sama Allah, nggak ada manfaat yang Allah akan dapat dari kita. Terus kalau kita sholat buat antum. Kita meninggalkan maksiat buat antum. Manfaatnya full 100% buat antum. Ketika antum kufur, mudaratnya buat antum. Allah nggak perlu dengan alam semesta ini, ya. Tapi kadang-kala kita lupa. Maka tadi kita kasih contoh. Main bola 2 jam kuat. Sholat 5 menitnya kuat. Kenapa? Karena antum belum sadar manfaat sholat itu buat antum sendiri. Allah tuh punya aturan. Ini halal, ini haram, ya. Allah buat aturan itu. Terus, kenapa Allah haramkan itu? Buat antum. Engkau lihat, semua yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal itu mudarat buat manusia. Semua, ingat. Yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah mengharamkan perzinaan. Ketika Allah mengharamkan pacaran. Ketika Allah mengharamkan khamar. Ketika Allah mengharamkan membunuh. Ketika Allah mengharamkan mencuri. Semua larangan itu. Buat siapa? Buat manusia. Agar kau hidup berbahagia. Di sini. Dan kelak di kehidupan selanjutnya. Dan semua perintah Allah buat antum. Buat kebaikan antum. Nggak ada yang baik sama Allah sama sekali. Nggak ada. Maka Allah ingatkan di surat Ibrahim. Ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8. Surat Ibrahim ayat 7 dan 8. Tafadol buat Ahi Farhan. Ini ada dari tim futsal lain, Ustaz. Nah, tafadhal. Satu pemain tim saya. Iya. Farhan, tafadhal Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Tafadhal Farhan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Dan kemudian Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Allahu Akbar jemaah. Andai kata seluruh yang ada di muka bumi ini, andai kata 8 miliar manusia semuanya kafir, semuanya tidak ada yang mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla, semuanya tidak ada yang meletakkan keningnya di bumi beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tidak ada satupun yang menyebut nama Allah, Allah itu nggak butuh dengan alam semesta ini. Kita yang butuh. Maka dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai hamba-hambaku, andai kata semua dari kalian, dari bangsa jin dan dari manusia, dari yang pertama, makhluk pertama sampai makhluk yang terakhir, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Andai kata seluruhnya berada seperti hati orang yang paling bertakwa. Andai kata semuanya hatinya seperti Nabi Muhammad SAW. Ibadahnya seperti beliau. Takutnya seperti beliau. Seperti orang yang paling bertakwa di muka bumi. Apa yang akan terjadi? Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Kata Allah, itu tidak akan menambah di kerajaanku sedikit pun. Tidak akan menambah keuntungan buat Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan tadi ketika seorang pemain yang bagus di klub, Masya Allah. Gimana kalau seluruh pemain itu pemain yang bagus-bagus? Maka akan semakin berjaya ini klub. Semakin banyak fulusnya. Tapi kata Allah, kalau seluruh umat manusia dan bangsa jin, sekarang yang 8 miliar ini kalau semuanya itu berada di level ketakwaan orang yang hatinya paling bertakwa, itu tidak akan menambah di kerajaan Allah sedikit pun. Sebaliknya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, wahai budak-budakku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Andai kata seluruh umat manusia dan bangsa jin, dari yang awal sampai yang terakhir, mereka berada di level kejahatan orang yang paling jahat hatinya. Semuanya seperti iblis, semuanya seperti Fir'aun, semuanya seperti Qarun, semuanya. 8 miliar manusia semuanya seperti Fir'aun. Yang sekarang Allah itu mengatakan dari awal sampai terakhir. Kata Allah, itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Subhanallah. Lalu Allah menjelaskan tentang ketidakbutuhan dia sama kita. Kita yang butuh sama Allah Azza wa Jalla. Siapa yang menciptakan oksigen sehingga kita bisa bernafas? Antum keluar dari rumah antum, anak keluar dari studio. Kau lihat siapa yang menciptakan oksigen? Malam ini kau lihat bintang-bintang bertaburan di langit sana. Siapa yang menciptakan? Amerika, NASA, Rusia, China. Maka Allah katakan, Ya ibadi,
Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin minhum mas'alatah ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Kalau seluruh umat manusia, seluruh bangsa jin dari awal sampai yang terakhir, itu mereka berdiri di satu pelataran, di satu padang. Berdiri semua di sana. Kemudian Allah memperkenankan buat mereka berdoa. Semuanya berdoa. Semuanya mengungkapkan keinginannya. Apa saja yang dipinta. Minta mobil, minta rumah, minta istri, minta anak, minta usaha, pabrik, emas. Apa saja diminta oleh manusia. Kita semua punya keinginan yang banyak. Kalau semua keinginan manusia itu Allah kabulkan, apa yang akan terjadi sama Allah SWT? Nggak akan berkurang, kata Allah, dari apa yang aku miliki. Nggak akan berkurang. Kecuali seperti berkurangnya air laut ketika jari itu dimasukkan. Atau jarum dimasukkan kemudian keluar. Engkau lihat apa yang diambil oleh jarum tersebut. Lihat kepada samudra. Itu karunia Allah. Lalu kenapa kita disuruh beribadah? Lalu kenapa kita disuruh sholat, suruh zakat, suruh menundukkan pandangan? Kata Allah, innama hiya a'malukum. Itu kalian diciptakan untuk beribadah di sini. Bumi ini bukan tempat tinggal. Bukan. Nggak ada yang tinggal di bumi ini. Semua pergi. Kita pun akan pergi. Terus amalan itu buat kalian, kata Allah. Kalian diciptakan untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah. Allah jadikan ujian di muka bumi ini. Ada perintah dan larangan. Nanti itu amalan buat kalian. Kata Allah, sihalakum. Aku catat buat kalian. Engkau yang akan dapat manfaatnya. Bukan Allah. Faman wajada khairan falihmadillah. Yang mendapatkan kebaikan dalam catatannya, hendaklah dia berterima kasih sama Allah. Waman wajada ghaira dhalik fala yalumanna ila nafsah. Kalau catatannya buruk, jangan mencela orang lain. Jangan suka mencari kambing hitam. Oh, gara-gara orang tua ana, gara-gara teman ana, gara-gara fulan, gara-gara engkau sendiri. Allah sudah berikan petunjuk. Oke, mungkin ada kesalahan orang tua kita mendidik kita. Mungkin ada kesalahan lingkungan tempat kita hidup. Tapi ingat, engkau dikasih pilihan. Engkau bisa berubah. Dan engkau bisa lebih baik. Yang kemarin nggak pandai main futsal, hari ini pandai main futsal. Setelah setahun dia berlatih, dia bisa mencetak gol. Fisiknya lebih bagus. Keterampilannya Masya Allah. Begitu pula keimananmu. Begitu pula sholatmu. Bisa engkau upgrade. Yang kemarin nggak bisa baca Quran, seharusnya engkau bisa baca Quran. Belajar. Yang kemarin nggak sholat, seharusnya engkau sholat. Yang kemarin tidak tahu siapa itu Allah, hari ini dia tahu. Kenapa? Karena dia yang menciptakan itu. Terus kalau kita taat, Ustaz, kita dapat apa sih, Ustaz? Karena dalam perlombaan itu manusia menginginkan sesuatu. Dalam kelelahan dan kecapean dia, kalau main futsal sampai berkeringat, sampai capek, sampai nggak tidur, nggak dapat apa-apa, ya, Anda rasa semua akan keluar. Kalau gitu, Ustaz, kan Anda jual gorengan, Ustaz. Anda 2 tahun nggak dapat fulus. Iya. Jangan 2 tahun sebulan nggak dikasih fulus, keluar orang-orang. Perlu makan dia. Terus kalau kita beribadah sama Allah, dapat apa, Ustaz? Dapat segala yang kau inginkan. Coba kita buka firman Allah SWT di surat Al-Waqi'ah ayat 26 sampai 40. Tafadhal. Sampai 38. Ahi Ikri, ini salah satu pemain termuda di Black Steel, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Umur berapa? Insya Allah. Termuda ini? Umur berapa ya, Ikri? Ya Allah, maafkan mereka lupa. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, Ustaz. Masya Allah. Katanya pemain termuda nih. Iya, Ustaz. Umur berapa antum?
umur 21. 21, masa muda 21. Emangnya pemainnya ini umur berapaan? Kita rata-rata sih Ustadz di atas umur 20, 23, 24, 25 gitu Ustadz. Oh, Masya Allah. Iya, iya. Jadi termuda karena memang antum yang umur 21. Kalau ada yang umur 17 lebih muda lagi. Nah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Nah, tafadhal. Siapa namanya? Ikrimah. Ikrimah. Ya. Ikrimah. Anaknya Abu Jahal. Dari Ikrimah. Tahu sama Ikrimah anaknya Abu Jahal? tahu Ustaz. Iya. Iya, dia muslim. Dia muslim yang baik. Masya Allah. Nah, tafadhal Ikrimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Fi sidrim mahdud. Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Watahlim mandud. Watalhim mandud. Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Wazilim mamdud. Wazilim mamdud. Wazilim mamdud. Dan naungan yang terbentang luas. Wama immataqub. Dan air yang mengalir terus-menerus. Wa fakihatin katsira. Dan buah-buahan yang banyak. Lanya panjang. La maqtu atiu wala mamnu'ah. Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya. Wafurusim marfu'ah. Wafurusim marfu'ah. Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Inna ansa'nahunna idzasa. Inna ansa'nahunna insya'a. Inna ansa'nahunna insya'a. Kami menciptakan mereka bidadari itu secara langsung. Waja'alnahunna abkara. Waja'alnahunna abkar. Soalnya dibaca karena di akhir dia. Faja'alnahunna abkara. Lalu kami jadikan mereka perawan uruban